semuanya, selamat datang di pembelajaran struktur data. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang salah satu contoh dari binary tree, yaitu skewed binary tree. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian, contoh, apa saja sih macam-macam dari skewed binary tree, kelebihan, kekurangan, serta kapan itu digunakan. Mari kita mulai. Skewed binary tree adalah sebuah pohon biner yang hanya memiliki satu anak saja di setiap nodenya, entah itu anak kiri saja maupun anak kanan saja. Nah, karena cabang ini, posisi pohon menjadi tidak stabil dan hanya memanjang ke salah satu sisinya saja. Pada teori struktur data, hal ini disebut sebagai degenerate tree, yaitu kondisi di mana binary tree rusak bentuknya dan berubah menjadi struktur data yang hampir mirip dengan linked list. Skewed tree sangat sering muncul pada binary tree sort, yaitu saat data dimasukkan secara berurutan, entah itu naik ataupun turun, tanpa mekanisme balancing. Terdapat dua jenis dari skewed binary tree. Yang pertama, left binary tree, yaitu di mana noda hanya memiliki anak kiri saja, sehingga sisi memanjang ke sisi kiri saja. Yang kedua itu right skewed tree, yang di mana pohon hanya memiliki satu anak di sisi kanan saja, sehingga memanjang ke sisi kanannya. Pada kedua kasus ini, tinggi pohon mendekati jumlah noda, yang dimana ini adalah worst case pada binary seed tree. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana kedua mekanisme dari kasus tersebut berjalan. Saya akan mengambil dari 5 angka, 1, 2, 3, 4, dan 5, sebagai urutan dari struktur data. Nah, sekarang kita buat pohon pencariannya. Angka pertama adalah angka 1. Maka kita tulis di dalam lingkaran tersebut angka 1. Untuk angka yang selanjutnya, yaitu angka 2, kita tahu bahwa angka 2 itu lebih besar daripada angka 1. Maka kita taruh angka kedua tersebut di bagian kanannya. Selanjutnya adalah angka 3. Kita tahu bahwa angka 3 itu lebih besar daripada 1 dan lebih besar juga daripada 2. Maka angka 3 muncul lagi pada sisi bagian kanannya. Kita taruh di sini. Angka selanjutnya, kita bandingkan lagi angka 4. Angka 4 lebih besar daripada 1, lebih besar daripada 2, lebih besar daripada 3. Maka ditaruh lagi di sisi yang kanannya. Kita taruh di sini nomor 4. Untuk yang selanjutnya angka 5, kita bandingkan lagi. Dia lebih besar daripada 1, dari 2, dari 3, dan dari 4. Maka kita taruh lagi di sisi kanannya. Begitulah node sisi kanan terbentuk. Sekarang saya akan membuat kasus kebalikannya, dimulai dari angka 5, 4, 3, 2, dan 1. Kita mulai dari penggambaran pohon biner. Angka pertama adalah angka 5, maka kita taruh 5 di sini. Lalu angka selanjutnya, angka 4, kita bandingkan. 4 itu lebih kecil daripada 5 kan? Jadi kita taruh 4 di sisi kirinya. Kita bandingkan lagi. 3 itu lebih kecil daripada 5, lebih kecil daripada 4. Maka kita taruh di sisi kirinya lagi. Kita bandingkan lagi dengan angka 2. Angka 2 lebih kecil daripada angka 5. Dari angka 4, dari angka 3, kita taruh lagi di sisi kirinya. Begitu pula dengan angka yang terakhir, angka 1. Angka 1 lebih kecil daripada 5, 4, 3, dan 2. Maka kita taruh lagi di sisi kirinya. Karena pohon pertama lebih condong ke arah kanan, maka kita menyebutnya dengan right skewed tree. Sebaliknya, karena pohon kedua lebih condong ke arah kiri, maka kita menyebutnya dengan left skewed tree. Nah, sekarang kita akan mempelajari kenapa sih skewed binary tree ini menjadi kelemahan bagi binary seed tree. Misal, kita harus mencari elemen yang terakhir. Kita menggunakan right skewed tree. Kita akan mencari elemen yang kelima, yaitu elemen yang terakhir, bukan? Kita harus mencocokkannya, membandingkannya dengan angka yang pertama, yaitu angka 1. Kita bandingkan lagi dengan angka yang kedua, bandingkan lagi dengan angka yang ketiga, bandingkan lagi dengan angka yang keempat, bandingkan lagi dengan angka yang kelima. Di sini saya akan menemukan elemen yang ingin saya cari. Tapi cara ini
saya membutuhkan 5 perbandingan, yang dimana dimulai dari elemen 1, 2, 3, 4, yang terakhir angka 5. Dalam situasi worst case, saya membutuhkan 5 perbandingan hanya untuk mencari elemen terakhir. Saat saya membutuhkan n elemen, maka berapa banyak perbandingan yang saya perlukan? Tentu saja sebanyak n elemen itu sendiri. Jadi itu sangat buruk, karena kita tahu bahwa binary search tree ini membantu kita untuk menghemat waktu, bukan malah sebaliknya. Jika saya memiliki 1000 elemen, maka saya harus melakukan 1000 perbandingan untuk menemukan elemen yang terakhir. Jika menguras waktu, untuk apa gunanya binary search tree ini digunakan? Begitu juga dengan left square tree ini. Jika saya ingin mencari angka 1, maka saya harus membandingkannya dari angka yang paling atas. Dari yang kelima, bandingkan lagi dengan yang 4, dibandingkan lagi dengan yang 3, dibandingkan lagi dengan yang kedua, bandingkan lagi dengan yang pertama. Baru saya akan mendapat elemen yang ingin saya cari. Saya menggunakan semua elemen yang ada dari angka 5, 4, 3, 2, dan 1, yang artinya jika saya memiliki sebuah node n, maka saya harus mencarinya sebanyak n itu sendiri. Karena fungsi utamanya adalah untuk mencari pencarian dengan cepat tanpa menguras waktu. Nah, sekarang kita tahu bahwa kekurangan dari squid binary tree search ini yang pertama adalah ia sangat menguras banyak waktu dalam situasi worst case. Kita tahu bahwa di pohon biner kita memiliki 3 kasus. Yang pertama itu worst case, average case, dan base case. Jika saya diminta untuk mencari elemen pertama, saya akan mencarinya di angka yang pertama. Saya akan dengan cepat menemukannya, setelah disebut dengan base case. Sekarang jika saya disuruh mencari yang tengah, maka disitulah disebut dengan average case. Dan jika saya disuruh untuk mencari elemen yang terakhir, maka kondisi itulah yang disebut dengan kondisi worst case. Kekurangan yang kedua adalah waktu yang dibutuhkan ialah elemen n yang dicari. Ini akan menjadi motivasi untuk merubah squid binary tree ini menjadi model yang berikutnya. Solusinya ialah AVL tree. Kita tahu bahwa dari squid binary tree ini sangat menguras waktu karena hanya miring ke sisi kanan maupun sisi yang kiri saja, yang mana itu mempengaruhi keseimbangan. Maka, solusi yang dapat digunakan ialah menggunakan AVL tree, yang dimana pohon ini sangat populer karena dapat menyeimbangkan setiap data-data yang ada. Begitulah AVL tree ditemukan, karena untuk mencari solusi bagi squid binary tree ini sendiri. Singkatnya, squid binary tree adalah sebuah pohon di mana hanya memiliki satu anak node saja di setiap sisinya, sehingga menjadi tidak balance. Struktur ini mudah dipahami, tetapi memiliki performa yang sangat buruk karena kedalamannya sangat panjang. Meskipun tidak ideal digunakan dalam sistem nyata, konsep ini sangat penting untuk dipelajari. Untuk mempelajari bagaimana sih balancing ini sangat diperlukan untuk sebuah pohon. Demikian penjelasan saya tentang squid binary tree. Semoga penjelasan saya dapat dipahami oleh kalian. Sampai jumpa di lain waktu.